adakan. Ya, nanti bisa dicek di akun IG kita Pingfest, ya, PINGFEST. Cukup singkat, langsung dibuka aja, teman-teman follow, ikutin semua informasi yang ada di situ. Tapi tenang aja buat teman-teman yang di atas umurnya di atas SMA SMK sederajat, teman-teman bisa ikutin 3 lomba lainnya yang nggak kalah seru juga, yang nggak kalah menarik juga. Teman-teman ikutin deh lomba TikTok nih. Siapa nih yang tiktokers muda yang sudah mulai viral di TikTok, atau mungkin ada teman-teman yang dari Musical.ly ya. Wah, ini juga hampir-hampir mirip sama TikTok ya. Jadi teman-teman bisa ikutin lomba TikTok. Asal kreativitas kalian di situ, ikutin lombanya dan dapetin hadiah berserta sertifikatnya. Dan jadi bagian dari Pingfest tahun ini, teman-teman. Ada juga nih lomba yang gak kalah menarik. Kalau teman-teman suka desain, suka gambar, suka mainin Adobe Illustrator, Inkscape, CorelDRAW, Photoshop, wah pokoknya dunia editing, kalau teman-teman udah seneng banget di dunia itu, teman-teman bisa ikutin lomba poster juga. Ya, lomba poster ini menarik juga hadiahnya, nggak kalah dari lomba TikTok. Ada lagi nih yang keren banget yang bisa dilakukan bareng-bareng, yaitu apa? Cover lagu, teman-teman. Di sini kalau misalkan ada yang suka ngubah-ngubah lagu ya, ada yang suka bikin-bikin parodi, ngover-ngover lagu. Nah, coba ikutin cover lagu, lomba cover lagu dari Pingfest gitu. Karena menarik. Kemarin udah ada yang beberapa yang ngumpulin dan hasilnya keren-keren. Mereka niat banget sampai pakai kostum, sampai direkam pakai profesional kamera gitu ya. Jadi teman-teman di sini ayo bersaing bersama, kita berkreativitas bersama. Karena tujuan dari Pingfest sendiri adalah memicu kreativitas anak muda Indonesia dan menjaga produktivitas mereka setiap harinya. Karena anak muda ini sangat-sangat penting perannya untuk Indonesia ini sendiri ya teman-teman. Yang ini yang perlu disadari oleh teman-teman, karena kita akan mendapatkan bonus demografi ya, beberapa tahun ke depan kita akan mendapatkan bonus demografi berupa banyak sekali anak muda yang di usia-usia kita itu jumlahnya, populasinya itu lebih banyak di antara orang-orang tua dan anak-anak kecil, sehingga teman-teman kita harus menjadi pintu pertama produktivitas di Indonesia. Kita harus jadi generasi yang bisa melahirkan ide-ide luar biasa dan berkarya untuk Indonesia. Tapi dimulai dari teman-teman diri sendiri dulu ya. Dimulai dari keluarga, nanti mungkin masuk ke lingkungan keluarga besar, masuk ke lingkungan sekolah, masuk ke lingkungan instansi, dan akhirnya bisa melahirkan karya-karya untuk negara dan bisa menjadi contoh untuk generasi-generasi selanjutnya. Harapannya seperti itu teman-teman ya. Nah, semoga kita semua bisa menjadi generasi yang senantiasa produktif, kreatif, dan solutif. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya. Selebihnya saya mohon maaf, kalau ada kurang-kurangnya juga saya mohon maaf. Pokoknya minta maaf ya teman-teman kalau LDS ini belum bisa berjalan sesuai dengan keinginan teman-teman. Kita sangat menerima masukan, kritikan dari teman-teman. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Mas Niblas yang telah memeriahkan acara pada pagi hari ini ya. Nah, kan tadi udah dibuka di sama Mas Niblas tentang Pingfest itu sendiri. Nah, saat ini kita mau kasih tahu seberapa seru sih Pingfest itu melalui video highlight Pingfest dari tahun 2019. Nah, dari video ini nih kalian bisa
Nah, gimana nih teman-teman? Seru banget kan video highlight Pinkfest tahun 2019. Nah, ada satu lagi nih video yang akan membuat kalian lebih tertarik lagi dengan Pinkfest, yaitu interview dengan guest star kita saat Pinkfest tahun 2019 ini. Mas, buat acara Creative Fashion Talk tadi gimana nih? Mantap. Ada Keren. kesan sendiri nggak? Apa ya, buat bukannya gue mengkerdilkan mahasiswa ya, tapi buat ukuran mahasiswa ini bagus banget. Kayak panitianya gila, lu pada pakai seragam cuy, banyak semuanya. Terus ada gue liat orang di belakang panggung juga udah siap semua. Ya proper banget sih. Asli itu keren. Apa sih yang beda dari seminar ini atau acara ini dari acara sebelumnya yang udah pernah didatangi? Apa ya, yang diangkat relevan, bener-bener topik yang orang-orang pengen tahu. Jadinya ya hidup gitu, jadinya pembahasannya hidup. Kalau misalnya acara ini di tahun depan ada lagi, apa saran sih? Saran gue udah itu dong, digedein. Karena kalau dari apa ya, nggak perlu banyak games yang aneh juga, emang bener-bener orang cuma pengen tahu poin intinya doang, jadi cuma dieskalasi lebih gede aja. Sayang banget kalau acara kayak gini cuma berhenti di satu tempat. Oke, pesan buat audiens yang mungkin belum punya kesempatan buat dateng nih. Ya luangin waktu lah biar datang, biar tahu ada bagus kayak gini. Oke, baik, festival ini memutuskan. Bagus asli. Oke, makasih banyak Mas Ari. Thank you man. Oke, halo Mas Danang. Halo. Jadi tadi kan udah ngisi di acara Creative Fashion Talk. Gimana rasanya? Rasanya ya senang ya, maksudnya bisa berbagi sudut pandang. Apa sih yang menurut dari Mas Danang sendiri, apa yang bikin beda acara ini dari acara-acara yang lain, seminar yang lain, talkshow yang lain? Terus kayaknya memang persiapannya cukup matang dan lama. Terus supporter kalian juga cukup baik karena bisa nyewa hall hotel. Udah gitu ada beberapa teman yang memang diinapin di hotel yang bagus, naik pesawat yang menyenangkan. Kalau Mas Danang ada kesempatan lagi, mau nggak Mas? Mau, tapi saat gua bertanya kenapa, gua harus bisa dijawab dengan cepat. Oke. Kalau buat orang-orang yang belum punya kesempatan ketika untuk datang buat acara ini, ada nggak salam mereka atau pesan? Oke, makasih banyak Mas. Sami. Nah, gimana nih teman-teman? Seru banget kan? Dari Mas Arija aja udah bilang kalau Pinkfest itu mantap. Jadi kalian jangan sampai terlewat rangkaian acara Pinkfest ini ya, karena rangkaiannya udah sangat menarik banget dari mulai LDS 1 hingga sekarang LDS 7. Terus ada lomba ATV juga saat ini. Terus, wah banyak banget deh karena besok kita juga masih ada LDR kan. Nah, memasuki sesi keempat nih. Kita ada sesi foto bersama. Jadi buat teman-teman semua yang dalam room ini, mari kita buka kamera kita masing-masing, kita open cam, kita mendokumentasikan acara kita pada pagi hari ini. Nah, wah, udah banyak nih yang mau open cam. Nah, buat kakak panitia yang mau meng-screenshotkan acara kita ini, sudah dipersiapkan. Dan nanti akan saya hitung 1, 2, 3 agar bisa mempersiapkan kondisi muka kita agar bisa tersenyum, sangat senang ya. Ini buat teman-teman yang belum open kamera, mari kita open kamera bersama-sama. Ya, bisa kita mulai ya. Mari kita hitung bersama-sama. Di hitungan ketiga nanti teman panitia siap ya untuk men-screenshot-nya ya. 1, 2, 3. Nah, satu kali lagi, yuk teman-teman. Yang belum open cam, ayo harap open cam dulu teman-teman. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, dan 3.
Wah, ternyata masih ada yang baru open cam. Satu kali lagi nih. Satu kali lagi. Yuk, 1, 2, dan 3. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah open cam. Ya, terlihat sangat banyak ya ini. Wah, sangat berwarna sekali. Nah, kita sudah hampir memasuki sesi yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu sesi talkshow dan tanya jawab. Sebelumnya nih, aku mau memberikan beberapa info buat kalian semua. Di Long Distance 7 kali ini kita akan ada sertifikat, di mana sertifikat itu akan kalian dapatkan jika kalian memenuhi syaratnya. Dan syaratnya yaitu kalian harus men-screenshot layar kalian sebagai bukti bahwa kalian sedang mengikuti Long Distance 7 ini. Dan nanti akan ada link presensi yang akan aku kirimkan di room chat-nya. Jadi teman-teman jangan sampai terlewat untuk men-screenshot dan absen di link yang akan aku bagikan nanti. Nah, langsung aja nih, kita masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu. Yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Mas Kevin Ismail. Beliau adalah wakil ketua Himaster kita pada tahun 2019 ini. Dan juga merupakan ketua panitia dari Pinkfest itu sendiri. Wow, begitu keren beliau. Nah, langsung aja kita sambut Mas Kevin Ismail. Oke, halo selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Mas Kevin. Gimana nih Mas Kevin, semangat banget nggak hari ini? Semangat dong. Apalagi, wah pokoknya teman-teman hari ini pada keren-keren semua kan pasti semangat lah. Iya, sip. Keren banget kan Mas Kevin. Nah, langsung aja kita berikan ini kepada yang Mas Kevin gitu, kepada Mas Kevin agar melanjutkan ke sesi yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu sesi talkshow dan tanya jawab. Silahkan Mas Kevin. Oke, siap. Terima kasih buat Zulfa sama Mas Nibras yang sudah membuka acara di pagi hari ini. Langsung aja ya. Selamat datang teman-teman semua di LDS yang ke-7 ini. Jadi di episode ini adalah episode yang ke-7. Kita mempunyai topik bijak berteknologi, bisnis lancar tanpa tergerus ombak. Pastinya keren banget kan topik hari ini. Nah, yang jelas dengan topik yang keren, kita juga punya pembicara yang keren. Langsung aja mungkin kita perkenalan dulu ya sama pembicara hari ini. Jadi pembicara hari ini merupakan mahasiswa dari Universitas 11 Maret. Kemudian dia juga mempunyai riwayat pendidikan seperti lulusan SD Negeri Hulu Kantil Surakarta, SMP Negeri 4 Surakarta, SMA Negeri 1 Surakarta, dan itu tadi mahasiswa Universitas 11 Maret Surakarta. Pastinya keren banget lah ya dia. Kayak sekolahnya favorit semua gitu. Nah, kalau favorit gini kan berarti orangnya emang harus terbukti gitu. Berarti emang dia keren atau gimana gitu. Nah, ternyata terbukti di pengalaman kompetisi dia. Dia ternyata adalah peserta International Collegiate Programming Contest 2019, peserta Programming Gemastik, kemudian juga finalis Invest Universitas Syiah Kuala 2019. Terus nggak kalah serunya lagi, dia adalah punya banyak pengalaman organisasi nih di kampus dan proyek lainnya di luar kampus. Jadi pengalaman organisasi dia itu seperti bidang media SKI FMIPA UNS 2019, staf bidang pengembangan teknologi 2019 di Master UNS, administrator tim tanpa les Indonesia, dan kontributor aktif Mindtest 2020. Oke, jadi karena kita udah tahu riwayatnya, kita langsung aja berkenalan sama Mas Muhammad Rifki Priyo Susanto ini. Jadi buat Mas Rifki dipersilahkan. Oke. Halo Mas Rifki. Halo. Selamat gimana kabarnya? Pagi. Alhamdulillah, baik. Mas Kevin baik gimana? Ya? Baik. Baik dong. Masih semangat ya Mas Rifki? Iya harus dong ya. Oh masih, baru pagi kok. Oke. Mungkin bisa perkenalan singkat dulu Mas, buat teman-teman yang jadi masih pengen lebih kenal gitu. Gimana? Ya, tak kenal maka harus ya. Oke. Jadi selamat pagi. Nama saya Muhammad Rifki Priyo Susanto. Sekarang umur 19 tahun. Seperti yang udah dijelaskan tadi, sekarang mau semester 5 di S1 Informatika UNS. Terus habis itu apa ya? Oh iya, mungkin kalian belum ada yang udah tahu atau yang belum tahu tentang tim tanpa les Indonesia, itu kayak grup WA gitu buat belajar. Terus mungkin yang belum tahu tentang Mindtest itu kayak game. Ya bisa dibilang mirip Minecraft sih, tapi yang ini gamenya gratis dan sumber terbuka gitu, open source.
Oke, jadi Temen Mas Rifki pernah ini emang aktif banget ya di teknologi ya. Oke. Terus mungkin kesibukannya sekarang apa aja Mas Rifki? Apalagi yang situasinya lagi pandemi kayak gini, apa di rumah gitu. kesibukannya yang jelas hidup bernafas, ya Waduh, bercanda. aman dong. Cuman anak sih kalau sekarang lagi ikut 2 lomba, jadi ya ada kegiatan gitulah di Oh, rumah oke. tuh. Lombanya juga online ya? Iya, lombanya online semua. Online itu berarti kita pakai internet. Nah, internet itu bagian dari teknologi pastinya. Jadi cocok banget sama Betul tema sekali. kita hari ini, teknologi dan internet. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke pembahasan kita hari ini. Mungkin buat gambaran untuk teman-teman semua dulu nih. Kita pengen tahu sudut pandang Mas Rifki tentang teknologi. Mungkin bisa dijelaskan Mas buat Mas Rifki ini teknologi ini seperti apa gitu. Monggo. Oh iya, oke. Jadi menurut saya itu teknologi itu katakanlah sarana dan prasarana. Jadi kayak alat gitu yang nantinya bisa mendukung kegiatan manusia sehari-hari. Jadi kalau dilihat dari sisi lain mungkin katakanlah teknologi itu ilmu yang mempelajari tentang teknik-teknik, cara-cara untuk mengatasi suatu masalah. Misalkan contoh yang paling sederhana aja nih, itu teknologi paling sederhana itu tuas, pengungkit. Mungkin kalian pernah tahu kan ya, kayak kita Oke, sepertinya terputus. Jadi kita sambil nunggu dulu ya, teman-teman. Mau tahu dong, ini pengen dengar semangatnya teman-teman semua nih. Say hi gitu coba di di chat. tempat lain yang jauh kayak gitu. Jadi Oh, teknologi iya. ininya bisa untuk membantu kehidupan manusia sehari-hari kayak gitu. Oke, karena tadi sempat terpotong, jadi mungkin aku rangkum dikit ya. Pokoknya Oh iya, teknologi adalah ilmu yang buat membantu kehidupan manusia sehari-hari untuk memudahkan ya. iya betul. Oke, jadi itu adalah peran teknologi gitu. Terus mungkin bisa dijelaskan nggak Mas, buat Mas Rifki ini ada nggak sih contoh-contoh teknologi yang jamak dipakai gitu? Teknologi yang jamak dipakai. Oke, yang paling sering dipakai ya berarti kalau sekarang internet ya otomatis ya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi internet Iya. itu salah satu contoh teknologi yang memang banyak kali dipakai sudah jamak di masyarakat. Jadi apa ya? Jadi internet itu kan kayak katakanlah hampir tiap orang pasti butuh internet. Gitu. Apalagi kan zaman sekarang masa-masa ini ya, masa pandemi itu kan kita nggak bisa kerja di tempat langsung, kita harus bisa di rumah aja gitu kan kalau kata imbauan-imbauan pemerintah itu. Nah, jadi itu internet salah satu yang jamak. Kemudian contoh teknologi lain ya mungkin kendaraan gitu. Kendaraan itu juga teknologi. Terus mungkin media media sosial itu juga contoh teknologi. Jadi teknologi itu tidak harus berupa benda yang bisa dipegang gitu. Jadi bisa juga bentuknya aplikasi, itu juga teknologi gitu. Oke, itu dia sudut pandang Mas Rifki tentang teknologi. Mungkin kita agak masuk ke personal dikit nih, kayak pengalamannya Mas Rifki di bidang teknologi ini kayak gimana. Oke, jadi buat Mas Rifki kan ini aktif di ikut lomba-lomba dan kayak organisasi, kemudian di komunitas-komunitas gitu. Nah, eh, kenapa kok kegiatan Mas Rifki ini berkaitan dengan teknologi semua gitu? Apa yang membuat Mas Rifki tertarik banget di bidang teknologi? Ya, oke. Jadi alasan saya ya pribadi itu kalau kok anunya teknologi itu ya gimana ya? Mungkin udah minat sih ya dari kecil tuh kayak kadang tuh saya merasa apa ya? Katakanlah kagum gitulah. Oh, ternyata hal-hal yang kelihatannya susah gitu bisa diselesaikan dengan mudah dengan bantuan teknologi gitu. Terus jadinya ya karena udah minat dari kecil gitu ya. Habis itu ya akhirnya dari kecil itu pula sudah alhamdulillah orang tua mendukung. Jadi ya nanti yang dijalani, yang diikuti ya yang berbau-bau teknologi kayak gitu. Terutama ya karena saya jurusan informatika ya, itu tentang teknologi informasi, teknologi komputer kayak gitu. Oke, jadi emang dari kecil ya udah tertarik sama Iya. teknologi ini.
dari umur berapa dulu? Maksudnya kayak pertama kali kayak, wah teknologi ini keren ya. Itu dari umur berapa? Waduh. Mulai ngeh itu mungkin kapan ya? Ketika pertama kali dibelikan komputer kali ya. Itu kelas 1 mungkin ya, kelas 1 SD alhamdulillah udah orang tua beli komputer buat kerja ya awalnya di rumah. Cuman kan bisa lihat oh ternyata bisa buat ini, bisa buat nulis-nulis. Kan dulu kan nulis kan biasanya di kertas gitu kan. Kadang apalagi kalau lihat tulisan sendiri loh kok tulisannya susah dibaca gitu. Terus begitu ada teknologi, lihat komputer, bisa ngetik tulisannya jelas kayak mesin tik gitu tapi nggak berisik. Langsung oh ternyata bisa juga nyimpen gambar, bisa lihat-lihat foto atau ngedit foto gitu. Walaupun ya cuma paling apa sih nge-crop doang gitu kan. Tapi itu udah buat saya itu sudah kayak wah banget gitu waktu masih kecil dulu gitu. Berarti emang dari SD ya kira-kira ya udah terjamah dengan teknologi ini. Iya. Alhamdulillah waktu itu ada komputer sih. Iya. Berarti pasti Mas Rifki ini di SD-nya paling pinter sama komputer. Pasti ditanyain teman-teman terus kalau TK. Oke, jadi mungkin kita lanjut lagi. Kita kayak apa ya? Pedoman Mas Rifki buat berinternet dengan efektif itu kayak gimana? Oh ya. Jadi kalau menurut saya tuh ada nih peribahasa yang mungkin sudah jamak didengar ya kayak waktu adalah uang gitu ya. Jadi kan kalau kita misalkan bisa memakai internet dengan efektif, berarti kan efektif itu hemat waktu, hemat uang, hemat macam-macam lah gitu. Nah itu menurut saya biasanya kalau misalkan mau berinternet itu menyelesaikan apa kayak gitu. Oh misalnya mau menyelesaikan tugas A, tugas B, pekerjaan C. Nanti kira-kira dari itu yang bakal butuh internet yang mana aja gitu. Jadi nanti waktu kita memakai internet itu sudah jelas. Oh, saya mau mengerjakan A. Nanti bukanya kira-kira web ini. Nanti kalau misalnya nggak ada, kira-kira web ini gitu. Jadi udah tertata dulu biar tidak satu boros waktu. Maksudnya terus habis itu juga biar nggak boros data juga. Jadi udah jelas gitu. Kan kadang misalnya mau ngerjain A nih, ternyata ada gangguan, misal ada notifikasi tuh video baru dari siapa gitu misalnya di YouTube. Nah nanti nggak jadi ngerjain malah nonton YouTube kan ya nggak jadi kuota internetnya ya nggak jadi buat ngerjain tugasnya gitu kan. Jadi walaupun kelihatannya apalagi ini mungkin yang buat yang unlimited juga ya. Unlimited itu mungkin kayaknya wah nggak apa-apa lah aku nonton lah. Kuota juga nggak habis gitu kan. Nah, mungkin kita harus ingat dulu waktu, ya ini kalau pribadi saya waktu kecil dulu kan masih ada warnet ya, warnet internet kayak gitu. Nah, mungkin kalau mau ke warnet itu kan udah jelas bayar sekian berapa ribu rupiah per jam. Waktu dulu tuh udah katakanlah, bisa buat jajan sebenarnya gitu kan. Nah, jadi ya waktu ke warnet ya benar-benar sudah ditulis apa sih yang mau dibuka kayak gitu. Jadi biar internetnya nggak boros dan bisa efektif kayak gitu. Oke, jadi itu dia tentang cara menggunakan internet dengan efektif. Mungkin kita agak mundur sedikit nih, Mas. Ini tadi kan kita ngebahas tentang cara menggunakan internet ya. Nah, sebelum menggunakan internet mungkin bisa dijelaskan nggak persiapannya sebelum memakai internet itu gimana sih? Maksudnya biar dengan baik ya dan benar gitu loh. Baik dan tepat kan banyak, pasti teman-teman semua udah tahu cara berinternet. Tapi yang baik dan benar itu seperti apa? Bisa dijelaskan nggak? Ya. Oke, jadi awalnya tuh internet itu kan kayak pisau bermata dua gitu ya. Jadi bisa memperkuat atau menghancurkan yang memakainya gitu. Jadi harus disiapkan dengan betul sebelum berselancar di internet gitu. Jadi ya kayak peselancar di laut lah. Dan nanti dicek dulu macam-macam. Oh, cek keadaan ombaknya, cek keadaan papan selancarnya kayak gitu. Nah, kalau untuk berselancar di internet ini untuk kita periksa dulu kayak ini itu mungkin dari sisi hardware ya, perangkat kerasnya dulu ini kabelnya nyambung belum, sinyalnya kuat enggak kayak gitu diperiksa dulu, terus dicek dulu kuotanya udah masih ada berapa gitu. Jadi biar kita bisa persiapan juga yang mau dibuka ini kira-kira masih cukup enggak sih kuotanya kayak gitu. Habis itu mungkin juga
untuk yang di komputer bisa pasang karena antivirus gitu, atau mungkin yang Windows sudah bawaan biasanya, ya kayak gitulah. Terus juga dicek dulu sebelum buka web yang kita buka ini bener-bener web asli bukan sih, atau malah cuma web penipuan kayak gitu. Jadi sebelum dibuka diperiksa dulu kayak gitu. Apalagi ya? Kayaknya itu aja sih yang biasanya persiapan. Kalau sekarang kan oh ya udah, katakanlah kalau misalnya udah bentuk aplikasi gitu kan, mungkin persiapannya cuma ngecek kuota doang kan ya. Kalau buka web baru, karena kita kadang alamatnya ngetik sendiri gitu. Mungkin itu sih. Oke, itu dia. Terus mungkin apa saja sih etika ketika berinternet buat Mas Rifki ini? Jadi ada pepatah bahasa Inggris ya, kalau nggak salah bunyinya manners makes man. Intinya perilaku itu membentuk manusia gitu. Jadi kita harus paham dulu apa sih internet itu sebenarnya. Sejatinya itu sebagai apa? Kalau kita tadi dari bahasan sebelumnya, internet itu kan sebenarnya alat komunikasi gitu. Jadi cara kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, seperti cara memakai telepon, etika bertelepon, etika membuka sesuatu, etika membaca sesuatu gitu. Ada juga tata caranya yang seyogianya diikuti sama kedua pihak. Jadi biar nggak ada yang salah paham, apalagi sampai singgung gitu. Nah, ini juga apa ya? Pengalaman pribadi juga sih yang ini. Jadi langsung sebutin dulu aja kali ya. Jadi biasanya etika itu pertama yang jelas sopan santun ya. Biasanya kan kalau mungkin di beberapa sekolah tuh udah diajarkan tentang 5S mungkin, senyum, salam, sapa, sopan santun kayak gitu. Itu diterapkan juga karena walaupun nanti bakal ada yang komentar wah so apa itu, biarin aja, mereka cuma bahasa Inggrisnya troll gitu, troll aja. Ada istilah juga don't feed the troll, jadi nggak usah digagas, biarin aja. Terus ketika komunikasi selanjutnya itu ada jadi kalau kita mau biar diperlakukan dengan baik, kita harus memperlakukan lawan bicara atau orang yang kita ajak di internet atau mungkin yang kita komentari gitu dengan baik pula gitu. Jadi ada etika timbal balik lah katakanlah. Jadi oh ini aku pengen biar diriku nih dibales yang baik-baik, berarti aku harus komentar yang baik-baik gitu. Terus selanjutnya itu gini, internet itu kan basisnya teks ya kebanyakan. Kita nulis komentar, kita ngirim pesan, obrolan gitu bentuknya teks. Baru-baru ini jadi bentuk panggilan, entah video, entah suara gitu. Nah, tulisan itu sulit untuk menyampaikan maksud gitu. Jadi kita harus hati-hati dalam memilih kata biar nanti tidak ada yang apa ya kayak tadi tersinggung gitu. Soalnya kan mungkin kalau ada tulisan nih, itu kalau misalnya kita baca dengan nada yang berbeda, maksud yang disampaikan itu bisa beda gitu. Jadi kita harus hati-hati dalam memilih kata dan hati-hati juga dalam memilih dalam membaca pesan dari orang lain. Coba kita berpikiran positif dulu. Ini kira-kira dibaca pakai nada marah atau dibaca pakai nada sedih, nada senang gitu. Nanti maknanya bisa beda-beda. Itu juga hati-hati. Terus selanjutnya apa ya? Jelas sih, jelas lugas gitu. Kalau misalnya kita lagi ngomong tadi, nulis lah komentar itu yang jelas lugas, nggak usah bertele-tele. Malah nanti semakin banyak tulisan kan nanti semakin banyak peluang yang dibaca itu nggak sesuai maksudnya gitu. Jadi mendingan jelas lugas, pendek gitu. Kecuali kalau lagi bikin cerita atau kayak di Wattpad ya panjang aja. Oke, terus apa ya? Oh ini nih pengalaman pribadi juga nih. Jadi kalau misalnya ada yang debat gitu ya, kalau bisa nih, jangan nyerang orangnya lah. Kalau bisa tuh. Jadi kalau misalnya ada yang debat tuh yang diserang jangan orangnya deh, argumennya aja. Soalnya dulu kalau nggak salah, bukan saya sih, kayak lihat orang lain gitu, lihat komentar-komentar orang lain gitu kan. Saya kan juga ngamati komentar netizen gitu kan kata-katanya, atau warganet gitu. Ada yang
terus akhirnya jadi jelek-jelekin orangnya, dibales gitu kan, kayak instan karma gitu. Jadi ya mendingan jangan serang orangnya, ya karena nanti takutnya balik ke diri sendiri kayak gitu. Terus juga kalau bisa jangan ikut campur. Jadi kalau misalnya ada 2 orang nih lagi debat gitu kan, itu ya kalian nonton aja dulu. Kalau ikut campur malah tambah runyam, tidak selesai-selesai gitu. Malah berkepanjangan lah intinya. Soalnya saya pernah juga ikut campur dan saya yang malah diserang. Jadi ya udahlah. Jadi dengan nggak usah aja. Terus apa ya? Oh ini nih, di internet itu ada yang namanya sarkasme. Banyak sekali. Sampai-sampai sangat sulit untuk membedakan mana komentar yang asli dan mana yang sarkasme gitu. Biasanya sih orang ada yang ngakhiri dengan garing S kayak gitu, mau buat menandakan oh ini tuh sarkasme. Cuman ya kadang orang tuh gimana ya, nggak mau nyalain juga sih sebenarnya, kayak oh ini kan orangnya mungkin belum tahu tentang oh ini tuh namanya sarkasme, oh ini tuh sebenarnya ada guyonan tentang ini gitu. Hanya juga saya sering kena, mungkin ada yang pernah tahu r/whoosh, nah itu ininya kayak nggak masuk gitu loh, guyonannya itu nggak masuk gitu. Jadi mendingan hindari kalau bisa. Kayak tadi diingat, kalau kita berusaha menghindari tidak memakai sarkasme, semoga kita nggak terjebak di dalamnya juga. Terus kalau bisa, ya, kalau misalnya tadi, terus akhirnya di macam-macam gitu, jangan diserang pakai kepala panas, dinginin dulu. Maksudnya, udah sih paling ini juga orang guyonan lagi gitu kan. Jadi cool gitu, dingin aja. Terus yang terakhir ya apa ya? Cek lagi sih, maksudnya setelah komentar gitu 1-2 hari, lihat lagi ini aku komentarnya bener nggak sih, kira-kira apakah ini kira-kira menyakiti orang lain mungkin kayak gitu. Jadi ya gitulah, jangan sampai terjebak kayak saya gitu. Itu mungkin Mas Kevin. Oke, berarti emang banyak yang datang dari pengalaman pribadi ya, Mas? Iya. Oke, jadi kan kita udah mendengar nih pengalaman Mas Rifki dalam berinternet, ada negatif dan positifnya. Yang pasti kan kita harus ambil positifnya kan, biar kita bisa bijak dalam berinternet. Nah, kita udah tahu nih Mas Rifki sekarang udah mencoba untuk selalu menyikapi internet dengan bijak. Mungkin itu membawa dampak ke kehidupan sehari-hari Mas Rifki. Kalau dampaknya tidak banyak ya. Alhamdulillah sih, ya walaupun saya juga masih belajar ya, itu kalau misalkan berbicara dengan orang lain secara langsung, mungkin bertatap muka itu, ya mencoba memakai etika yang sama. Kayak tadi internet itu kan sejatinya alat komunikasi, terus juga bibir kita, alat bicara kita itu juga alat komunikasi. Jadi sebaiknya ya kita ikuti tadi etika yang sama tadi. Kalau misalnya ada orang yang lagi ada perdebatan di situ maksudnya perdebatan yang wajar ya, bukan kayak saling serang, saling tonjok fisik, itu bukan. Kalau misalnya ada yang berantem ya kita lerai, tapi kalau misalnya ada perdebatan sehat gitu ya kita nonton dulu aja, jangan ikut campur. Terus kalau misalnya lagi menyapa orang juga diperhatikan lagi 5S-nya, sopan santunnya gitu. Ya terus akhirnya jadi tidak asal percaya gitu sama ucapan orang. Kayak katakanlah kan ada orang sering loh cerita, oh si A itu ternyata bla bla bla, si B bla bla bla. Nah kita karena sudah ikut terbiasa dengan selalu memeriksa berita-berita tadi, jangan mudah percaya, periksa dulu, cek argumennya gitu. Akhirnya juga, oh apa iya sih masa si A kayak gini? Itu kita tanyai dulu kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang apa ya? Dan kalau misalnya nemu yang hal aneh yang dibicarakan orang tuh, ya dicek dulu. Nah, paling nanti ngeceknya juga lewat internet lagi kayak gitu. Jadi yang balik ke internet. Gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau kita berinternet dengan bijak itu juga buat menenangkan hati sendiri ya. Ya, betul sekali. Oke, mantap banget. Mungkin itu tadi kan kayak apa ya, sebenarnya berinternet dengan bijak itu selain melindungi diri sendiri juga melindungi orang lain kan, melindungi kayak komunitas internet seluruhnya kayak gitu. Nah sebenarnya kan dalam berperilaku kita nggak hanya melindungi orang lain, maksudnya
dalam misalkan kita menjaga suatu komunitas atau apa, kita juga harus melindungi diri sendiri yang jadi terpenting. Nah, buat berinternet dengan cara yang aman gitu, seperti apa, Mas? Oke, jadi kalau berinteraksi ini maksudnya sama sama orang lain gitu kan dalam satu komunitas. Iya. Ya. Oke, jadi biasanya kita anggap ini saya agak sedikit nyontek, soalnya udah ada kayak panduan gitu umum lah di internet banyak. Itu yang pertama tuh selalu kedepankan etikat baik. Jadi misalkan ada orang nih nulis sesuatu atau post sesuatu gitu, komentar sesuatu, kita coba bayangkan etikat baik dulu. Oh, ini paling orangnya memang mau berkomentar dengan baik, mau menyampaikan kritik yang membangun gitu. Soalnya kalau kita apa-apa langsung mikir, wah ini jelek gitu, wah ini malah jadi bukan berdiri sendiri gitu. Ini malah kepikiran terus, marah-marah sendiri gitu. Walaupun saya juga kadang masih kayak gitu. Cuman ya belajar untuk selalu menganggap semuanya itu awalnya etikat baik dulu. Nanti kalau setelah ditelaah, oh ternyata memang etikanya itu nggak baik-baik amat, ada maksud tersendiri, nah itu baru kita lakukan tindakan. Terus kemudian kalau misalnya ternyata ada yang salah atau ada yang katakanlah melanggar, itu lihat dulu, kasih peringatan, tangani dengan kepala dingin kayak gitu. Jadi apakah ini memang benar-benar melanggar aturan atau tidak sengaja, lalai kayak gitu. Biasanya dikasih peringatan dulu yang pertama, peringatan kedua. Nah, nanti kalau udah peringatan ketiga masih ngeyel atau masih tetap nekat untuk melanggar suatu aturan yang sudah ditetapkan dalam komunitas itu, baru deh ada tindakan tersendiri dari ya mungkin nanti katakanlah adminnya atau moderator atau para pengurus gitu. Terus kalau misalnya ternyata ada tindakan oleh administrator atau pengurusnya ternyata ada yang salah, ya sama aja ya, karena kan kita kan kalau ada istilah itu tidak pandang bulu gitu. Jadi kalau misalnya ternyata pengurusnya melakukan kesalahan, ya kita periksa dulu apa sih aturan buat pengurusnya kayak gitu. Jadi ya intinya semuanya itu etikat baik, sopan santun tetap ada, sama ikuti aturan yang sudah ditetapkan gitu. Oke, itu dia teman-teman semuanya. Terus ada nggak sih tips dari Mas Rifki untuk bersikap dalam berinternet? Oke, jadi internet itu kan luas sekali. Internet itu kan kalau kata orang itu kayak samudra, luas. Jadi dan bahkan mungkin yang kita akses itu hanya seperti bongkahan es itu loh, yang muncul saja, yang biasa kita buka, dan yang di dalam lautnya atau dalam samudranya itu kan tidak tampak. Itu bisa aja ada yang bahaya di situ, kadang ada yang ya tidak sesuai lah mungkin, atau mungkin bisa dibilang melanggar peraturan di daerah tertentu. Nah, jadi mungkin nih yang pertama yang paling sering agak mengkhawatirkan dan bahkan sampai bikin orang bangkrut lah gara-gara digugat itu, ini tidak semua yang ada di internet itu bebas dipakai gitu. Jadi mungkin kita kan kalau misalnya barang gitu kan jelas ya, kita kan mau bikin barang yang sama itu kan nanti kelihatan gitu. Cuman kalau di internet itu kan kita tinggal Ctrl C Ctrl V gitu kan udah menggandakan gitu kan. Nah, untuk mungkin tinggal ngeklik udah tuh aplikasi atau produknya sampai di komputer kita gitu, atau mungkin di HP. Jadi kita harus periksa dulu nih, ini tuh apa sih lisensinya, hak penggunaannya apa gitu. Jadi misalkan ada yang memang nih yang biasanya itu untuk desainer grafis biasanya. Karena kadang tuh ada font atau aset-aset lainnya, gambar, dekorasi kayak gitu. Nah, itu belum tentu semuanya bebas dipakai. Jadi pernah ada kasus
salah satu pendesain grafis gitu ya, itu memakai font apa ya waktu itu, pokoknya berbayar lah, ada lisensinya gitu. Terus waktu itu ada yang pesan ke dia, kepadanya, terus akhirnya dia bikin kayak apa ya, poster mungkin ya, terus pakai font itu. Waktu dikirim terus sama itunya dipublikasikan, terus ada yang menggugat, loh itu kan font saya gitu. Terus akhirnya waktu menggugat ke perusahaan itu mengarahkan gugatan itu kepada desainer grafisnya. Jadi yang akhirnya rugi, yang akhirnya harus bayar denda, desainer grafisnya gitu. Jadi tidak semua yang ada di internet itu bebas dipakai. Terus ini juga media sosial nih yang paling jamak nih. Dari WA lah, dari Facebook, Twitter, Instagram gitu. Itu kan sebenarnya secara umum itu panggung terbuka. Jadi masuknya itu udah ruang publik, bukan ruang privat lagi. Jadi walaupun kita kan tahu nih ada hak asasi manusia, itu kan kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan tulisan-tulisan dan sebagainya. Nah, cuman kan kita harus tahu nih, kapan sih hak-hak itu bertabrakan dengan hak asasi orang lain. Jadi lihat dulu sebelum ngepost, itu dilihat dulu. Ini tuh isinya kira-kira aman nggak sih? Kalau misalnya ini kita kirimkan ke internet, apakah bakal berpengaruh kepada harga diri kita sebagai pengirim gitu. Terus juga lihat juga kita itu ngirimnya kepada siapa? Apakah cuma japri ke temen, grup keluarga, grup kelas, atau malah grup publik gitu. Kalau misalnya grup publik, ya berarti kan kita nanti kena peraturan perundang-undangan karena itu masuk ruang publik gitu. Jadi kita harus jauh lebih berhati-hati ketika kita mau ngepost di ruang publik. Terus karena ya kayak kasus-kasus, banyak sekali kasus yang akhirnya jadi masuk ke ruang polisi karena satu tweet aja yang ada di publik kayak gitu. Terus jangan ikut menyebarkan berita bohong. Jadi kalau misalnya kalian nih dapat sebaran WA gitu kan sering tuh dilihat dulu, ini beneran nggak sih, asli nggak sih beritanya, atau mungkin ini ada promo gratis laptop ROG, gratis mobil gitu. Itu juga dilihat dulu, ini beneran nggak sih gitu kan. Soalnya kelihatannya kan masih alamatnya cuma bit.ly, kalau enggak apa ya pokoknya yang tiny URL gitu ya, singkat gitu, yang kelihatannya wah ini bakal menarik, waktu dibuka ternyata web penipuan gitu. Jadi kita harus benar-benar hati-hati ketika dapat itu. Terus kalau misalnya ternyata itu bohong, ya udah berhenti di kita aja, jangan ikut malah disebarin ke grup lain, ikut malah ketipu gitu kan. Perintahnya sebarkan kepada 5 grup WA sebelum mendapatkan hadiah sebagai syarat kayak gitu. Wah, kita udah tuh semangat tuh nyebar. Wah, ternyata salah, palsu gitu kan. Ya mungkin kalau grup WA nggak apa-apa. Kalau misalnya ternyata yang kita sebarin itu berita bohong di publik kayak misal Twitter, Facebook gitu, waduh itu kalau ketangkap polisi bisa berabe bener itu. Apalagi soalnya kan ikut menyebarkan berita bohong itu kan suatu tindakan kejahatan. Iya, hati-hati. Terus kalau misalnya nih kita lagi mau transaksi, wah ini kan all shop banyak banget nih ya. Kalau misalnya kita pakai aplikasinya, insya Allah lebih aman. Maksudnya kan kita ya udah aplikasinya jelas gitu kan, udah diverifikasi sama mungkin Google Play atau App Store gitu. Nah kalau misalnya kita pakai laptop atau komputer itu kan kita buka webnya. Nah kita harus periksa dulu, ini webnya asli nggak? Kalau misalnya ternyata webnya penipuan kan, waduh, nomor telepon kita, kata sandi, terus ada mungkin bahkan sampai nomor rekening, nomor kartu kredit, wah itu bocor kemana-mana gitu kan. Jadi mungkin pasti kayaknya ada sih di antara kalian yang lagi buka pakai laptop, pakai Meet gitu ya, buka web. Biasanya kan nanti di bagian atas browsernya itu ada alamat nih, https://meet.google.com. Nah itu cek dulu nih, tulisannya awalannya https enggak gitu. Kalau biasanya kalau udah S-nya, terus nanti di sebelah kirinya itu ada gambar gembok gitu, itu biasanya aman, maksudnya udah jelas
MSO ini tuh jaringannya aman, sambungannya aman, webnya mungkin terpercaya gitu kan, terpercaya. Terus selanjutnya kita cek nih ejaannya, meet.google.com, kita cek dulu nih. Oke, .com tulisannya benar. Terus Google, ini enggak O-nya 2 bukan O-nya 3 gitu. Untuk O-nya 3 ternyata web penipuan gitu. Wah, itu juga bahaya. Kadang penipu tuh mungkin pakai karakter yang mirip tapi ternyata bukan. Misalnya karakter O gitu kan, huruf O ini pakai karakter lingkaran, emoji lingkaran itu kan mirip kalau sekilas. Jadi kalau kita lihat, wah ini udah bener gitu. Waktu kita teliti huruf per huruf, lah ternyata O-nya beda gitu. Itu juga bahaya. Soalnya ada penipuan kayak gitu. Jadi kalau nggak salah itu WA apa ya? Pokoknya nanti ada, oh bisa bikin apa fitur WA nanti tulisannya warna-warni kalau nggak salah dulu itu. Ternyata waktu saya periksa satu-satu demi huruf itu WhatsApp tuh itu huruf kalau nggak salah huruf apa? P-nya itu salah satunya huruf Rho, huruf Yunani itu. Nah itu kan mirip sekali sama huruf P. Jadi ya bahaya juga itu. Terus apa ya? Oh, bikin kata sandi nih. Kan kadang orang bingung ya. Kata sandinya ya udahlah yang gampang aja gitu. 1 2 3 gitu kan kadang. Nah, itu sebenarnya agak bahaya. Soalnya itu kan kalau kita kata sandinya pendek gitu ya. Itu lebih gampang diserang gitu, lebih gampang ditebak. Apalagi cuma 1 2 3 4 5 gitu, sampai 9 misalnya. Wah, itu bakal hitungan hari aja udah bocor gitu nanti. Jadi biasanya kita ya yang jelas ikuti panduan yang ada di webnya ya kan, biasanya ada tuh pakai huruf besar minimal berapa gitu. Itu ikuti aja, itu saran yang bagus, nggak apa-apa. Cuman biasanya nih kita pakai aja biar kita juga ingatnya gampang gitu ya. Kita pakai misalkan ambil beberapa kata gitu. Ini contoh aja ya, nanti jangan dipakai beneran buat akun kalian loh. Misal Budi suka sayur bayam, itu kan cuma 4 kata gitu kan, tapi itu lumayan panjang. Nah nanti mungkin dari kata itu mungkin urutan katanya ganti, mungkin ada yang dibikin typo, atau mungkin ada yang hurufnya diganti, ada yang ditambah simbol apa, angka apa gitu. Misalnya Budi suka sayur bayam terus tanda seru, nah itu kan udah lumayan susah ditebak. Atau mungkin Budi suka bayam sayur gitu kan udah, atau mungkin Budi suka sayur biyim atau buyum, itu kan udah jadi tambah sulit untuk ditebak. Jadi ya itu buat kata dia. Soalnya kadang ya itu tadi nulis kata sandinya apa ya, password 1 2 3 lah, itu mah kadang hitungan menit aja udah bobol gitu kan. Kalau cuma kayak gitu. Jadi ya itu kata sandi. Ya mungkin itu aja kiat-kiatnya, tips-tipsnya gitu. Kalau mau pakai internet biar aman. Memang kadang-kadang kalau bikin password itu menjadi alay adalah salah satu pilihan yang tepat. Kayak Kevin gitu, K3, V1, N, atau gimana. Oke, jadi kan dari pemaparan Mas Rifki ini tadi panjang banget dan bagus-bagus sebenarnya. Tapi mungkin buat teman-teman ada yang kesulitan menyimpulkan gitu, kalian bisa lihat lagi karena ini siarannya kita record dan nanti bakal kita tayangin di YouTube. Jadi buat teman-teman yang masih pengen lihat lagi, ngulangin lagi rekaman hari ini bisa nanti cek di YouTube-nya Master UMS. Oke. Jadi dari pemaparan Mas Rifki ini tadi kan kebanyakan mengenai tentang beretika dalam berinternet seperti itu ya. Oke, kita mungkin bisa apa ya, kayak membahas yang lebih relevan pada hari-hari ini gitu, kayak ini kan lagi pandemi gitu Mas. Terus kita terbatas banget kan, misalkan mau ada seperti Mas Rifki kan juga lagi lomba nih, iya nggak? Iya. Nah, orang lomba kan nggak mungkin komunikasinya kayak terbatas, maksudnya komunikasinya dikit banget gitu kan nggak mungkin, soalnya banyak yang harus diuruskan, banyak yang harus didiskusikan. Nah, mungkin buat Mas Rifki ini, dari pengalaman Mas Rifki dalam seperti ini, gimana cara berkolaborasi gitu dalam internet? Nah. Ya, jadi untuk berkolaborasi atau ya kayak kerja kelompok gitu kan udah banyak nih, alhamdulillah kan teknologi itu kan udah maju sekali, untuk terutama di internet kan pesat sekali. Jadi banyak sekali para penyedia layanan untuk ngobrol, itu Skype, mungkin WhatsApp,
ada ini Google Meet yang lagi dipakai sekarang, ada mungkin aplikasi lainnya lah, banyak pokoknya. Itu bisa jadi salah satu sarana untuk menyampaikan pikiran kita kepada kelompok misal, atau mungkin kepada ya apa ya, ya kelompok sih paling, atau mungkin orang lain gitu, mungkin rekan kelompok gitu. Nah, terus kayak tadi ingat lagi etikanya, soalnya kalau misalnya kita tidak jelas gitu juga kadang kesal sendiri kan, sebal sendiri. Oh ini kok si A ngomongnya nggak jelas banget gini sih, panjang banget bertele-tele gitu. Udah, yang penting maksudnya gimana, ini kuotanya mau habisin kuota aja kan, kadang ada kayak gitu. Jadi kalau kolaborasi pastikan ringkas gitu. Soalnya kalau misalnya panjang-panjang bertele-tele, waduh itu kayaknya teman kalian juga nggak bakal dengerin gitu kan. Jadi pastikan jelas gitu. Terus untuk kolaborasi juga biasanya kita pakai Google Docs. Kita juga bisa pakai Google Docs atau mungkin ya web lainnya. Mungkin kayak beberapa sekolah itu pakai Microsoft Teams kayak gitu. Itu juga bisa jadi sarana untuk ya membuat sesuatu jadi gitulah. Jadi mau apa ya? Banyak sih. Mungkin kayak untuk desain grafis, desain apa gitu. Mungkin itu juga kalau nggak salah ada juga yang bisa berkolaborasi, kalau nggak salah kayak Google Doc juga sih, anggap Google Jam kayak gitu, Jamboard. Itu juga bisa dipakai untuk kolaborasi. Ya yang terpenting ya pilih mana yang dirasa mudah untuk kelompok. Soalnya kalau kita udah wah ini fiturnya banyak gitu kan, bagus nih, tapi ternyata tidak cocok sama kelompok kita, ya nggak bakal efektif gitu. Ya jadinya mubazir, buang-buang aja gitu. Misal ini saya itu misalnya waktu kelompok saya untuk lomba nih, itu kan pakainya Google Docs sama Discord gitu kan. Jadi bukan kayak Google gini, pakainya Discord. Ya nggak salah juga ada beberapa kelas yang pakai Discord. Ya intinya sesuaikan sama yang dirasa nyaman oleh kelompok kalian gitu, biar bisa efektif. Kalau halangan sih paling anu ya, hampir sama kayak kalau kita kumpul biasa. Kadang ada yang datangnya misal suruhnya jam 7, ternyata datangnya jam setengah 8 gitu kan. Kan ada yang kayak gitu, kayak saya itu pernah gitu, telatnya 1 jam gitu. Jadi ya tetap hargai orang lain, kita udah bikin oh kumpulnya jam gini ya, kalau jam gini. Paling itu sih yang jadi susah hambatannya. Kadang selain sinyal susah loh ya. Ya itu Pak sih kayaknya. Oke, ini dia dari seluruh pemaparan Mas Rifki ini mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman, boleh banget disiapkan dulu pertanyaannya karena mungkin habis ini kita langsung masuk ke sesi tanya jawab buat teman-teman di Google Meet dan di Instagram, boleh banget langsung tanya. Terus boleh langsung dikirim sekarang atau ditulis sekarang. Oke, buat nunggu teman-teman nih yang mau bertanya. Oh, ternyata dia langsung bertanya. Oke. Langsung kita bacakan ya. Oh, ya. Dari Bonifacius Krisnando Jati. Mau tanya nih buat Mas Rifki atau bisa juga dijawab oleh Mas Kevin. Mas Rifki aja ya. Bagaimana cara kita mengetahui apakah yang kita tulis dan dipublikasikan di internet itu menyinggung suatu kelompok atau orang tertentu? Terima kasih, sama-sama Mas Boni. Ini langsung dijawab apa? Boleh, mau dijawab atau ditampung dulu pertanyaannya kayak orang presentasi? Ini kayaknya masih ada apa? Masih nunggu yang lain ya. Jadi kalau gitu mending dijawab dulu aja. Oke, monggo. Kalau dari saya pribadi biasanya kalau sebelum waktu menulis ya, katakanlah mungkin di blog atau di Twitter, periksa dulu kenetralan tulisan kita. Maksudnya apakah kita sedang menyudutkan, memojokkan suatu pihak? Enggak. Kalau biasanya kalau tulisan netral, walaupun mungkin fakta ternyata pahit, itu lebih mudah diterima daripada kalau misalnya kita langsung menyudutkan orang lain tanpa bukti atau argumen yang kuat gitu. Jadi kalau biasanya kalau udah netral nih, biasanya kita nggak terlalu mengganggu orang lain. Kayak kasus apa ya? Kalau di internet yang terakhir itu mungkin banyak itu loh yang aksi-aksi buat berusaha biar mengetrenkan suatu tagar hashtag kayak gitu. Itu kalau misalkan
kita lihat ya, kan kalau kita analisis ada yang ini memang tweetnya itu fakta beneran gitu, atau ya argumennya kuat, buktinya nyata gitu kan, ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang ya udah cuma mencaci maki aja. Nah, kita jangan ikut niru yang mencaci maki itu, karena nanti bakal segera diserang sama warganet lainnya lah istilahnya. Jadi atau mungkin didukung ya, kita kurang tahu kan, kadang ada istilah buzzer gitu, para penggaul yang intinya buat manas-manasi keadaan itu juga ada gitu. Jadi ya ada, mendingan pastikan netral dulu aja sih. Mungkin Mas Kevin mau nambahin, itu kan tanyanya buat Mas Kevin juga. Mungkin buat saya sama aja sih, sudah terjawab sama Mas Rifki yang lebih profesional dalam bidangnya. Oke, ini ada Mas Muhammad Mibrasudin, terus sudah ada ditanyakan di bawahnya. Nah, dalam mencari berita atau informasi yang benar-benar valid itu gimana caranya, Mas? Karena sekarang ngeri banget tuh, Mas, berita-berita yang hoax. Bahkan yang hoax bisa membenarkan dirinya dan menyalahkan yang benar. Itu gimana, Mas? Riskan banget sekarang soalnya, Mas. Mohon pencerahannya. Itu dia. Oh, ya. Ya, jadi untuk berita hoax ya. Jadi banyak sih kayak layanan-layanan atau organisasi-organisasi yang berusaha untuk mencari yang sesuai gitu. Apa untuk memeriksa beritanya, kayak kalau misalnya ada Indonesia Hoaxes gitu, itu kayak organisasi yang memang tujuan utamanya untuk memeriksa berita yang lagi viral, yang lagi panas-panasnya gitu. Itu bisa, maksudnya kalau misalnya kita nemu satu, kita bisa langsung cari, mungkin langsung situ dulu, atau ya kita luangkan waktu 2 atau 3 menit lah untuk cari berita itu di Google mungkin, atau ya pencari lainnya. Itu biasanya nanti udah muncul paling atas gitu, oh beritanya ini, atau mungkin nanti udah ada tulisan hoax berita ini, terus diikuti judul beritanya gitu. Jadi sebenarnya tinggal kemauan kita aja sih. Kadang kan orang ya udah langsung pertanyakan mentah-mentah dari post atau sebaran WA gitu, tanpa melihat sebenarnya itu kayak gimana. Itu sih menurut saya, soalnya kalau memeriksa ini bener enggak, ya insya Allah udah banyak sih di internet, makanya kita tinggal cari aja, udah dapat gitu loh. Oh ini ternyata bohongan doang gitu, atau mungkin wah iya benar gitu. Ya kita cukup cari aja. Itu dia. Tadi bisa diulangi nggak, Mas, apa website atau komunitasnya yang buat ngecek hoax itu apa namanya? Oh, kalau nggak salah ya, saya juga pasti namanya Indonesia Hoax. Indonesia Hoax kalau nggak salah. Itu ya keywordnya, kalau teman-teman mau mencari bisa langsung cari di Google. Iya. Terus oke, dari Mas Bonifasius, terima kasih banyak atas jawabannya, Mas. Oke, sama-sama. Terus kita lanjut ke pertanyaan Mas Muhammad Rizky Ariesto. Bagaimana agar kalimat yang dipost di kolom komentar tidak ambigu dan jelas dan lugas? Terima kasih. Ini mirip sama yang tadi ya, yang waktu pertama itu gimana ya? Tidak ambigu dan jelas ya. Yang jelas pertama kita lihat dulu kalimatnya. Kayak ini tuh kalimat, inti kalimatnya apa sih gitu. Maksud kita tuh apa gitu. Oh ternyata maksudnya kayak gini. Ya berarti kita buat biar kita susun kalimatnya, pilih kata-kata yang lugas jelas tadi, di etika berinternet lugas jelas. Itu misalnya kita jangan, mungkin pernah dengar kayak sarkasme tadi, jangan pakai sarkasme. Terus mungkin pernah dengar istilah double entendre enggak? Kayak suatu kalimat itu bisa diartikan secara dua. Misalkan kayak kata apa ya? Kurang tahu sih kalau Indonesia. Biasanya tuh mungkin kayak kayak kata ganti. Misalnya loh, dia itu kayak gini loh, sukanya bla bla bla. Dianya tuh siapa gitu. Soalnya kan kadang kita langsung, oh iya nih dia ini kayak gini, tapi kita nggak nyebutin dianya siapa. Oh ini si A tuh diserang sama dia gitu. Lah dianya siapa kan, jadi ambigu, nggak jelas gitu. Atau mungkin
kalimatnya nggak efektif, kurang efektif gitu. Jadi misal apa ya, cuma balasnya bikin masalah aja nih. Nah, yang bikin masalah siapa nggak jelas gitu. Jadi ya mendingan susun kalimatnya efektif, maksudnya jelas siapa yang lakuin dan apa sih yang dilakuin gitu. Jadi biar nggak ambigu dan ya bisa selamat dari balasan orang-orang yang nanti bakal nyerang. Itu sih. Oke, itu dia jawaban dari Mas Rifki buat Mas Muhammad Rizky Ariesto tadi. Terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Mas. Dari Frost Farhan. Wah, keren banget namanya. Mas Rifki, saya pernah mendapatkan giveaway dari sebuah situs. Giveaway-nya bersifat umum bersyarat dan situsnya meyakinkan. Akhirnya saya coba pencet tanpa memberitahu privasi saya. Terus saya cek lagi ternyata masuk ke situs yang terpercaya lagi. Nah, setelah saya mengirimkan akun saya, ternyata sampai sekarang tidak mendapatkan giveaway tersebut. Karena kemungkinan mereka scamming, bagaimana cara mengatasi yang sudah terlanjur dan sedikit tips bagaimana cara menghindarinya Mas. Terima kasih. Oke, mungkin sebelum dijawab sama Mas Rifki, buat kalian yang pengen ikut giveaway dan ini bener apa enggak sih gitu, maksudnya ini real apa enggak, kalian bisa ikut giveaway-nya Pinkfest karena di Pinkfest banyak giveaway dan lumba-lumba menarik. Langsung dicek ke Instagramnya. Oke, kita kembalikan lagi ke Mas Rifki. Gimana nih Mas pendapatnya Mas Rifki tentang pertanyaan ini? Jadi oke, kalau yang udah terlanjur ya serahkan kepada yang maha kuasa sih. Jadi udah, mau gimana? Kan nggak balik tuh. Ya udah, ya adanya sih ada pelajaran aja, maksudnya biar kita nggak ngulangi lagi ya. Biasanya kita periksa dulu nih, oh ini beneran nggak sih kayak orangnya yang mengadakan ini tuh beneran nggak, siapa cuma penipuan aja. Jadi kita bisa lihat dulu, mungkin biasanya ini dapatnya dari kayak akun media sosial gitu ya. Kita lihat nih, orang ini tuh beneran orang yang terkenal nggak sih, maksudnya memang orang asli bukan bot kayak gitu, atau mungkin bukan akun baru bangun atau baru dibikin gitu. Jadi itu dulu yang dilihat. Habis itu kita lihat dulu nih yang ikut itu bot atau orang asli. Soalnya kadang cuma buat rame-ramein aja, akhirnya pada bikin bot. Mungkin biasanya buat menaikkan harga atau hashtag tertentu, itu juga bisa. Jadi bisa dibikin apa ya, waspadalah gitu. Oh iya, misalnya udah terlanjur mungkin bisa lapor ke polisi aja, nggak apa-apa kayaknya. Nanti termasuk ke penipuan kayak gitu. Dan biar bisa ditangani polisi sama penyedianya, mungkin dari pihak Twitter atau dari pihak Facebook. Itu mungkin. Oke, siap. Itu dia jawaban dari Mas Rifki. Oke, makasih. Terima kasih. Oke, terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Nuhalina Atkia. Pertanyaannya adalah, izin bertanya, saya tidak pernah mengirimkan nomor saya ke situs yang bersifat scamming. Tetapi saya sering mendapatkan SMS yang bersifat spam dari berbagai nomor yang berbeda. Bagaimana cara mengatasinya, Mas? Oh ya. Ya, jadi oh iya, kalau untuk SMS ini berarti kan nomor telepon ya. Nomor telepon itu mungkin kita tidak sadar ya. Ya kalau misal mungkin mbaknya pernah ngirim apa, mungkin isi pulsa ke counter mungkin, atau mungkin isi pulsa lewat lain apa. Ya saya juga nggak mau cuman ada praktik kayak nanti kita mengumpulkan nomor telepon aktif mungkin dari, ya itu tadi contohnya beli pulsa atau gimana. Itu terus nomor-nomor aktif itu dijual kepada para pengiklan. Misal ya katakanlah mungkin 10 nomor 100.000 apa gimana gitu. Mungkin malah lebih murah kayak 50 nomor 100.000 gitu. Jadi ya mungkin dari situ tempatnya. Jadi kayak kalau misalnya kita pernah beli apa gitu ya, besar kemungkinannya oh ini nomor aktif gitu kan, karena kita masih ngisi gitu. Jadi bisa ya itu sebenarnya saya jadi pernah sempat curiga. Ya sampai sekarang masih curiga sih. Itu untuk yang ngisi konter-konter yang dari dulu tuh loh. Kan kita kalau mau
mau beli pulsa kan kita nulis nomor teleponnya gitu kan. Jadi kan biasanya kan sebenarnya kan kita bisa langsung ngomong nih, nanti kita eja udah diketikin mbaknya atau gimana atau para petugasnya. Tapi kita tetap nulis gitu sama jenis kartunya juga gitu kan. Nah, terus kadang saya mikir ini kok nomor banyak banget gitu ya, apa bukunya kemana gitu. Apakah langsung dibuang, apakah dibakar atau dijual kan nggak tahu. Ya nggak tahu juga sih, nggak mau mengada-ngada juga. Tapi hal itu mungkin. Jadi atau kalau nggak mungkin datanya bocor, salah satu webnya bocor gitu, misalnya kayak kasus Tokopedia, kasus Bukalapak gitu kan ada yang datanya bocor-bocor gitu. Jadi itu banyak sih sebenarnya cuma ngambil nomor telepon tuh. Jadi kadang harus hati-hati banget untuk mengamankan diri juga. Emang kalau udah berusaha ya pasrah aja sih, tawakal gitu ya. Barangkali emang lagi rezekinya dikasih SMS, barangkali anggap aja apa ya, sedekah gitu. Udah kita dapat hadiah mobil tapi udahlah biarin dikasih ke yang membutuhkan gitu kan ya, barangkali berkah kan nggak tahu. Itu dia. Kadang-kadang kita udah berusaha yang terbaik tapi lagi nggak beruntung ya tetap aja kena. Jadi kita harus emang apa ya? Emang harus legowo sih kalau berteknologi itu. Terus itu ya buat pertanyaannya Mbak Nuha Lina Aki ya. Terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Raihan Rizky. Saya izin bertanya, saya sering membaca komentar-komentar netizen di kolom komentar public figure yang sangat sarkas dan terlihat memang ingin membuli. Menurut Mas Rifki, penyebab masyarakat seperti itu apakah karena kurangnya kesadaran, kurangnya edukasi, atau karena apa? Terima kasih. Itu dia. Sama-sama. Jadi, oke. Nanti warganet lagi nih yang beraksi. Jadi, kurang paham juga sih. Soalnya saya juga belum pernah tanya sama orangnya kan. Belum pernah ketemu sama orang yang memang komentar kayak gitu. Memang kalau dilihat ya, kalau kita pakai etiket baik tadi, cara berpikir etiket baik tadi ya, ya mungkin memang karena belum tahu. Soalnya kan masih apa ya, masih seneng mungkin kali ya, kayak internet itu kan berarti kita bisa bikin akun alter, terus kita bisa komentar macam-macam gitu kan. Ya mungkin karena itu masih awal-awal ya, kalau kata orang sih norak gitu mungkin. Misalnya ya udah semangat banget tuh kalau masalah mencaci maki, masalah itu. Gitu ya. Mungkin karena itu tadi masih kurang paham, kalau sosialisasi sih gimana sosialisasinya kurang. Mungkin pendidikan karakter kali ya yang lagi di gencar-gencarkan sama pemerintah. Itu ya mungkin untuk mengatasi ini juga biar bisa apa ya, kalau komentar tuh ya yang apa ya, singkat padat, singkat padat tajam gitu. Jadi langsung ke sasarannya gitu. Terus mungkin ya kalau edukasi ya mungkin juga sih. Soalnya kan mungkin mereka belum tahu tentang ad hominem ya. Tadi kalau nggak salah di chat ada yang nulis ad hominem. Itu bagus sih. Emangnya bagus dalam artian bagus kalau tahu ya. Soalnya biar kita tidak menyerang orangnya gitu. Kalau misalnya kan membuli, perundungan itu kan salah satu kasus yang memang mungkin sama masyarakat dianggap cuma mainan kali ya. Gitu. Jadi masih banyak banget mungkin dari entah di sekolah, entah di tempat kerja, dimanapun gitu, ada juga yang namanya ada sih perundungan gitu. Mungkin ya itu kurang pendidikan atau mungkin memang dirinya merasa tersaingi, dirinya merasa kerdil, dirinya mungkin lagi, kalau yang istilah yang keren tuh insecure gitu kan. Nah itu bisa jadi alasan atau penyebab orang-orang jadi ya kayak nggak suka gitu, merasa dengki, iri gitu. Soalnya kalau nggak salah tuh saya juga pernah mendengar dari salah satu namanya ustadz gitulah. Ininya tuh orang iri itu karena merasa orang iri itu hanya kepada orang yang udah kenal, udah tahu. Jadi kalau misalnya tokoh tadi tokoh publik gitu kan, ya pasti orang kan kenal. Nah kalau kenal kan berarti bakal ada rasa iri, mungkin iri muncul atau mungkin langsung gajah di kejauhan terlihat gitu kan, tapi yang di pelupuk mata nggak kelihatan gitu, juga jadi alasan
untuk itu tadi menyerang katakanlah suatu pihak gitu. Oke. Oke, itu penjelasan dari Mas Rifki. Mungkin kalau kita runut ke belakang lagi seperti yang dijelasin Mas Rifki tadi ya, kalau kita harus menjaga kebebasan kita dalam berkomunikasi karena sebenarnya kita bersuara di internet itu bebas, tapi kita tetap punya batasan, kita harus menghargai hak orang lain gitu. Mungkin sebenarnya orang-orang yang apa ya melanggar hak orang lain ini mereka masih belum tahu gitu kalau internet itu bukan cuma punya mereka tapi juga punya orang lain, dan mungkin salah satunya karena mereka belum pernah diskusi sama Mas Rifki, jadinya mereka kayak alah bodo amat lah gitu, nggak ada yang ngasih tahu aku nggak kenal Mas Rifki. Ya udah itu dia jawabannya. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya dari Mas Habib. Mantap. Izin bertanya jika pernah dapat WA kode verifikasi V WhatsApp ke WA Pak kita, padahal kita belum pernah melakukan apapun. Nah, link tersebut terlanjur kita pencet link. Itu bagaimana ya sebaiknya tindakan kita setelah itu agar akun kita tetap aman? Wah ini, kalau udah terlanjur itu gimana ya? Agak susah sih kalau udah terlanjur ya biasanya. Jadi kalau misalnya udah terlanjur ya kita berharap orangnya itu nggak ngelanjutin tindakannya sih. Misalnya kayak kita udah ngasih kunci rumah istilahnya, atau ngasih kunci berangkas. Jadi memang harusnya ya itu tadi, kembali ke yang tadi, kita benar-benar harus berhati-hati sebelum cek dulu sebelum kita buka. Kadang ya orang kan suka gitu. Kalau misalnya udah terlanjur, mungkin salah satu caranya ini aja deh. Misal kita jadi gini, mungkin ya saya nggak pernah ngalami, jangan sampai itu biasa. Mungkin salah satunya gini, jadi kita pertama cadangkan dulu. Ini kan di WhatsApp itu kan ada fitur, ini saya sambil buka WhatsApp ini. Nah, ada di pengaturan setelan chat, terus nanti ada cadangan. Kita cadangin dulu chatnya, habis itu kalau udah kita hapus WA-nya, jadi biar kita log out dulu. Terus habis itu kita segera login lagi, jadi kita langsung masuk ke WA-nya lagi, biar nanti kan dapat kode lagi nih, kode baru. Nah, kita langsung pakai kode itu gitu. Jadi biar misalkan udah diambil orangnya nih, kan udah dapat aksesnya. Nah, udah kita langsung hapus WA-nya, tadi ya di backup dulu chatnya. Habis itu langsung nggak harus dihapus hapus WA-nya sih, tapi kayak hapus data WA-nya gitu. Habis itu nanti buka WA lagi kan kayak baru masang itu. Udah kita langsung registrasi awal aja. Nanti kan dapat verifikasi lagi. Nah, itu segera dimasukkan. Terus nanti tinggal pilih buat biar pakai backup-nya tadi, jadi chatnya masih utuh. Habis itu ya udah, insya Allah masih aman, maksudnya masih kembali ke dalam genggaman kita gitu. Jadi biar mungkin ini buat buat penanganan pencegahannya. Buat pencegahannya mungkin bisa ini, di WhatsApp itu kan ada setelan, terus ada akun, itu ada verifikasi 2 langkah. Kelihatan nggak ya? Ada verifikasi 2 langkah. Itu mungkin bisa dipakai. Jadi biar nanti kalau misalkan ada yang nekat masuk gitu, atau mungkin kepencet, nanti tetap muncul dulu di WhatsApp punya kita. Ini tuh beneran kita mau ngasih nggak sih gitu? Kasih izin aksesnya gitu mungkin. Jadi biar nggak kejadian ini tuh ya insya Allah nggak berulang gitu. Mungkin bisa cek aja lah di web WhatsApp itu kan bagian bantuan, mungkin nanti ada panduan lengkap di situ. Itu mungkin Mas. Oke, jadi dari banyak pertanyaan teman-teman ini udah terjawab oleh Mas Rifki. Asik banget ya, kita udah dapat pencerahan dari Mas Rifki, dari teman kita sendiri. Mungkin kalau ada yang mau berkenalan dengan Mas Rifki nanti bisa banget hubungin Mas Rifki gitu. Oke, jadi itu tadi adalah pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab ini. Mungkin buat menutup diskusi kita hari ini ada closing statement dari Mas Rifki, monggo. Jadi kalau untuk penutupan itu ini aja. Jadi intinya teknologi itu kan berkembangnya cepat sekali. Kalau apalagi sekarang ya udah ngeri. Tiap hari itu kayak ada berita perkembangan teknologi lah.
Jadi yang mungkin yang kita rasakan tahun-tahun sebelumnya itu kayak wah ini nggak mungkin ada, sekarang jadi kenyataan gitu. Jadi untuk menyikapinya kita harus hati-hati, waspada dan bijaksana. Jadi biar manfaatnya itu bisa kita rasakan secara pribadi dan orang lain juga, terutama internet kali ini ya. Gitu. Jadi udah sih aja. Hati-hati dan selamat berselancar mungkin. Oke, thank you Mas Rifki. Terima kasih buat seluruh pemaparan dan jawabannya dari pertanyaannya teman-teman. Terus juga terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah aktif dalam berpartisipasi di sesi tanya jawab tadi. Oke, jadi itu dia dari diskusi yang bisa kita lakukan hari ini karena waktunya juga udah selesai. Kita langsung kembalikan ke MC-nya. Semoga diskusi kita hari ini jadi berkah buat kita semua. Amin. Thank you teman-teman. Monggo Mbak Zulfa. Amin. Ya, terima kasih kepada Mas Kevin dan Mas Rifki. Gimana nih teman-teman, seru banget kan? Sesi talk show dan tanya jawab kita bersama Mas Rifki yang dipandu oleh Mas Kevin. Nah, kita udah dikasih tips and trick bagaimana kita biar bisa bijak dalam berteknologi, bagaimana kita beretika sebagai netizen yang baik, jangan asal komen, jangan asal hujat ya kepada orang-orang yang ada di sosmed gitu. Dan terus kita juga dikasih tips agar jangan tergiur dengan adanya giveaway yang mau mecah kita, jadi memberikan kode-kode seperti itu yang seharusnya menjadi privasi kita. Tapi ada salah satu nih giveaway dan challenge yang sangat valid dan harus kalian ikuti karena ini terbukti, yaitu challenge dari Longistas itu sendiri. Apa itu challenge-nya? Jadi kalian, para teman-teman, bisa men-screenshot acara kita pada hari ini dan kalian bisa unggah itu di Instastory ataupun di post Instagram kalian atau sosmed manapun terserah kalian, dan kalian bisa tag @pinkfest dengan kalian memberikan kesan dan pesan terhadap acara ini. Nah, jangan khawatir akan hadiahnya. Tentu saja kita memiliki hadiah yang sangat menarik, tapi kita tidak akan spoiler hadiahnya apa ya. Langsung aja kalian bisa screenshot ya. Oh ya, ada info lagi buat kalian yang tadi belum sempat presensi, jangan lupa kalian presensi dulu. Linknya tadi sudah ada, nanti saya kirimkan lagi agak lebih jelasnya di grup WhatsApp ya. Tapi jangan lupa kalian screenshot terlebih dahulu untuk menjadikan ini sebagai bukti. Kembali lagi ke challenge-nya itu, kalian bisa tag @pinkfest dan tag teman kalian yang ingin kalian ajak untuk mengikuti LDS selanjutnya. Dan kita mau kasih spoiler tentang tema kita berikutnya di LDS ke-8. Jadi kalian bisa kasih trigger ke post kalian atau instastory kalian untuk menarik teman-teman kalian agar mengikuti LDS selanjutnya. Dan ini ada info lagi seputar rangkaian acara Pinkfest itu sendiri, yaitu sekarang kita sedang melaksanakan long distance yang setiap minggunya itu akan selalu ada, dan kita juga masih melakukan lomba ITV, pendaftaran ITV itu dibuka dari tanggal 1 Juli sampai tanggal 31 Juli. Jadi, kita masih memiliki waktu kurang lebih 1 minggu untuk teman-teman nih yang ingin menyalurkan karyanya melalui Pinkfest. Bisa banget kalian kepoin terus Instagram Pinkfest di @pinkfest dan Twitternya di Pinkfest 2020. Jadi kalian nggak bakal ketinggalan info-info yang menarik di situ. Nah, keren banget kan LDS 7 kali ini. Kita masuk ke sesi penutupan nih. Jadi buat teman-teman semua, saya Silva Fikasiza sebagai MC yang telah menemani kalian dari awal sampai akhir. Apabila banyak melakukan kesalahan kata atau ucapan-ucapan yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata, untuk menutup acara pada hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi mengikuti acara long dance ini, bisa meninggalkan room chat ini. Terima kasih buat teman-teman.
Terima kasih semuanya. Jangan lupa ikut Onlistas yang berikutnya, yaitu minggu depan masih ada tema yang ke-8 yaitu bisnis ya buat teman-teman. Jangan lupa untuk selalu kepoin Instagram kita di @pinkfest. Sampai jumpa pada kesempatan yang berikutnya. Semoga kita masih tetap menjalin rangkaian kebaikan ya buat teman-teman semua.